Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang daluarsa dalam KUH Perdata. Pengertian daluarsa. Daluarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Disha Askia dengan NIM 1241 2057. Nah, di sini saya akan membahas tentang daluarsa dalam hukum perdata. Nah, apa sih daluarsa dalam hukum perdata? Jadi, daluarsa dalam hukum perdata adalah dihapusnya hak untuk menuntut atau memperoleh suatu karena telah lewat jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-undang. Dan adapun jenis daluarsa itu yang pertama adalah daluarsa akuisitif, perolehan. Nah, ini adalah hak milik atau hak kebendaan diperoleh karena penguasaan dalam waktu lama. Contoh, seseorang menguasai tanah selama 20 tahun secara terus-menerus dan jujur. Maka, dia tuh bisa menjadi pemilik sah. Dan kedua adalah daluarsa ekstintif, penghapusan. Nah, hak untuk menuntut gugur karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Contoh, hutang tidak ditagih selama 30 tahun, maka hak menagihnya hilang. Dasar hukum KUH Perdata Pasal 1946 sampai 1993. Contoh waktu daluarsa umum 30 tahun untuk semua tuntutan hak milik yang tidak bisa diatur khusus. Tujuan daluarsa memberikan kepastian hukum, mendorong orang untuk segera menggunakan haknya. Makna daluarsa itu. Nah, daluarsa itu adalah lembaga hukum yang mengatur bahwa hak perdata seperti menuntut, memiliki, dan menggugat dapat hilang atau diperoleh karena berlalunya waktu tertentu secara hukum. Adapun fungsi daluarsa itu yang pertama yaitu menjaga kepastian hukum agar tidak ada sengketa terus-menerus. Yang kedua, mendorong pemegangan hak untuk aktif menggunakan haknya. Yang ketiga, melindungi pihak yang telah bertindak dalam itikat baik dalam jangka panjang. Syarat daluarsa berlaku yang pertama ada penguasaan terus-menerus untuk daluarsa akuisitif. Yang kedua, tidak ada gangguan atau gugatan hukum selama waktu yang ditentukan. Dan ada yang ketiga, itikat baik terutama untuk penguasa benda bergerak. Yang keempat, berlaku setelah lewat jangka waktu tertentu menurut KUH Perdata. Daluarsa tidak berlaku jika ada protes resmi atau gugatan ke pengadilan sebelum waktu habis. Dan adapun yang kedua, terjadinya pengakuan utang oleh pihak yang berutang. Artinya dia mengulang waktu. Yang ketiga, terkait dengan anak di bawah umur atau orang yang di bawah pengampunan. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya tentang daluarsa. Semoga teman-teman semua paham dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Ini saya akan membahas tentang daluarsa sebagai alat dapatkan sesuatu. Yang pertama, PS 1963, yaitu siapa yang dengan itikat baik berdasar alas hak yang sah memperoleh benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasa selama 20 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan daluarsa. Daluarsa hanya bisa berhenti berjalan apabila dibuat suatu pengakuan tertulis atau apabila daluarsa berdasar pasal 1979 BW. Pasal 1979 BW, daluarsa tercegah oleh suatu peringatan, suatu gugatan, serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum yang diberitahukan kepada orang yang akan dicegah memperolehnya dengan daluarsa, juga penggugatan di muka hakim, dan juga pengakuan. Daluarsa tidak tercegah apabila peringatan atau gugatannya ditarik kembali oleh atau dinyatakan batal balik oleh si penggugat maupun hakim, ataupun gugatannya gugur dengan lewatnya waktu, contohnya banding dan kasasi. Daluarsa tercegah apabila kenikmatan atas bendanya selama lebih dari 1 tahun direbut dari tangannya si yang berkuasa, baik yang merebut itu pemiliknya yang lama maupun dari pihak ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab menangguhkan jalannya daluarsa.
Daluarsa berjalan terhadap setiap orang, kecuali yang bagi keuntungannya dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua, daluarsa tidak dapat berlangsung terhadap orang-orang yang belum dewasa, terampu kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Yang ketiga, daluarsa tidak terjadi antara suami istri. Sekian, terima kasih.